Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan perangkat apa saja yang diperlukan untuk pengolahan audio, terutama untuk proses rekaman, sampai dengan tahapan editing, mixing, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan proses awal, yaitu recording atau rekaman. Nah, peralatan yang akan saya gunakan ini adalah peralatan yang standar untuk multimedia, yang terjangkau, yang murah meriah lah ya. Jadi bukan peralatan kategori yang berat ya. Bukan untuk studio rekaman yang khusus profesional itu, bukan ya. Jadi alat-alat yang sederhana untuk keperluan multimedia. Nah, di sini contohnya saya menggunakan headphone yang ada mikrofonnya seperti ini. Nah, silahkan bagi yang sudah punya headphone yang ada mikrofonnya, terutama ini, silahkan bisa disiapkan dulu. Biasanya headphone yang seperti ini banyak dipakai untuk anak-anak gaming ya, untuk main game itu ya. Nah, kalau tidak punya headphone yang seperti ini, silahkan gunakan headset HP-nya masing-masing. Ya, kita coba untuk pasang dulu, kemudian setting ya. Nah, contoh di sini saya menggunakan headphone dari Sennheiser ya. Nah, ini. Jadi ukurannya ramping, ringkas seperti ini. Ada mikrofonnya. Silakan diperiksa headphone-nya. Umumnya headphone itu ada kontrol volume. Ya, kontrol volume, silakan dimaksimalkan volumenya. Kemudian kalau ada switch on off untuk fungsi mikrofon, pastikan aktif ya. Nah, di contoh headphone yang saya punya ini ada kontrol volume. Kemudian ada switch on off-nya untuk fungsi mikrofon. Nah, pastikan itu aktif ya. Nah, kemudian perhatikan pada bagian konektornya ya. Nah, konektornya di sini. Kabel colokannya itu ya istilahnya ya. Nah, di sini umumnya berwarna pink dan hijau ya, seperti ini. Ya, mungkin bisa dilihat. Nah, ada yang berwarna hitam, macam-macam ya. Umumnya yang hijau dan pink. Jadi yang hijau ini adalah untuk kabel speakernya ya, untuk mendengarkan nanti ya. Nah, hubungannya ke speaker. Dan yang merah pink ini adalah untuk mikrofonnya. Nah, kabel ini akan kita pasang melalui sound card yang terpasang pada PC atau laptopnya ya. Jadi sound card ini sound card internal. Silahkan dicek laptopnya masing-masing. Periksa sound cardnya ada berapa lubang channel. Kalau laptop umumnya ada 2, termasuk PC juga ya. Contoh dengan laptop saya di sini ada 2 lubang channel. Jadi lubang untuk kabel speaker dan mikrofon itu terpisah. Nah, ada juga beberapa laptop yang lubangnya 1, jadi fungsinya sama seperti HP ya. Mikrofon dan speaker jadi 1. Nah, kalau misalnya yang lubangnya 1, silahkan masukkan dulu kabel speakernya ya. Bukan kabel speaker, kabel mikrofonnya. Ya, kita perlunya rekaman ya. Nah, silahkan diperiksa. Kalau memang terpisah, berarti bisa merekam dan mendengarkan secara bersamaan. Itu asumsinya ya. Jangan sampai salah masuk ya. Perhatikan di sini ada logo atau gambar antara speaker dan mikrofon ya. Jadi sudah punya lubangnya masing-masing. Nah, seperti contoh di laptop saya ini posisinya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah terpasang akan ada notifikasi biasanya di pojok kanan bawah ya, pada layar komputer atau laptopnya. Nah, pastikan sesuai dengan channelnya ya. Mikrofon di lubang mikrofon ya, speaker di lubang speaker. Nah, setelah terpasang, selanjutnya adalah setting pada panel Windows. Kemudian setelah itu baru kita setting di aplikasinya. Nah, untuk aplikasi, saya di sini menggunakan contoh Adobe Audition. Nah, silakan kalian bisa menginstal Adobe Audition.
Atau kalau misalnya sudah pernah menggunakan aplikasi lain untuk rekaman, bisa juga ya. Intinya nanti pengaturan pada umumnya sama. Nah, di sini saya menggunakan contoh aplikasi Adobe Audition. Nah, bagaimana settingnya? Perhatikan. Sekarang kita masuk ke pengaturan panel pada Windows-nya ya, panel audionya. Jadi untuk jalan pintasnya, kita bisa klik kanan pada icon speaker yang ada di pojok kanan bawah. Nanti klik kanan. Nah, di sini ada pilihan Open Volume Mixer, kemudian Playback, dan Recording. Nah, kita pilih salah satu ya. Misalnya di sini Playback Device. Nah, perhatikan ini. Untuk sound card internal, itu drivernya adalah Realtek High Definition Audio. Nah, jadi yang ada keterangan speaker ini ya. Nanti kalau masih berfungsi dengan baik akan ada keterangan ready ya. Nah, kebetulan di sini untuk proses rekaman yang saya lakukan di sini menggunakan mixer sebagai audio interface atau sound card-nya. Nah, di sini saya akan ubah. Pastikan pada speaker Realtek High Definition Audio itu ada tanda centang seperti yang di atasnya. Di sini saya akan ubah set as default device. Nah, ini karena ada device eksternal yang terhubung, ada banyak pilihan ya. Tetapi mungkin berbeda di komputer atau laptop kalian. Kalau misalnya di sana tidak ada device lain, ya satu-satunya adalah speaker ini ya. Nah, itu pada bagian playback, artinya outputnya. Kemudian kita masuk ke recording. Nah, recording ini pengaturan mikrofon. Jadi yang playback tadi itu adalah pengaturan speaker. Nah, perhatikan di pengaturan mikrofon di tab recordingnya. Di sini juga ada keterangan mikrofon Realtek High Definition Audio. Nah, di sana ada statusnya ready. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, saya akan aktifkan dulu. Pastikan kita set as default device. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke pengaturan di dalamnya. Jadi checklistnya sudah mengarah ke speaker Realtek HD ya, HD audio, kemudian mikrofon juga Realtek HD audio. Nah, di sini perhatikan pada sebelah kanannya ya. Perhatikan pada bagian sebelah kanan. Di sini ada namanya metering. Nah, metering itu adalah indikator yang mengukur seberapa kuat sinyal itu masuk melalui mikrofon ya. Jadi mikrofon itu seberapa kuat menangkap sinyal, itu artinya. Ini bisa kita lihat di metering indikator yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini mestinya ada gerak-gerak ya, seperti yang di atasnya. Nah, kalau ini yang saya gunakan adalah jalur mixer ya. Nah, sekarang saya akan ubah karena ini adalah sound card internal. Jadi biar sama dengan punya kalian di sana. Kita masuk ke dalam pengaturan ini, double klik. Kemudian kita cek di tab level. Nah, ini pastikan nanti volumenya diatur maksimal ya, 100 seperti ini. Tetapi nanti kalau misalnya terlalu keras, kita bisa turunkan misalnya ke 80 atau misalnya 70. Nah, kita set dulu maksimal ya. Kemudian pada tab enhancement, nah ini biarkan kondisinya seperti ini. Kemudian masuk di tab advance. Nah, di sini ada pilihan default format. Nah, ini adalah pengaturan kualitas. Pengaturan kualitas audio. Ini sudah dipaket ya.
defaultnya itu 2 channel, artinya stereo, kemudian 16 bit. Nah, di sini ada pilihan frekuensinya. Ya, dalam kurung ini kualitas CD, kualitas DVD, studio, ya. Nah, kita gunakan yang kualitas standar dulu, yaitu kualitas CD, dimana di sini paketannya, pasangannya 2 channel 16 bit 44.100 Hz. Nah, kemudian klik OK ya. Pastikan setupnya seperti itu. Nah, sekarang silahkan dekatkan mikrofonnya ke sumber suara. Cek, tes. Nah, itu ya, artinya sudah ada sinyal masuk. Jadi mikrofonnya sudah merespon. Tes. Ya. Ini mikrofon yang saya gunakan adalah mikrofon pada headphone Sennheiser-nya ya, yang tadi saya tunjukkan. Cek, tes. Nah, ini dengan jarak 3 jari. Untuk lebih lanjut, kita akan cek pada aplikasi Adobe Audition. Yang penting pada pengaturan panel Windows sudah aktif, artinya sistem Windows sudah menerima sinyal audio. Jadi suara kita sudah masuk ke peralatan komputer ya. Nah, sampai di sini setting mikrofon sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke bagian speaker. Kita masuk dulu ke pengaturan yang di dalamnya. Double klik. Nah, di sini kita langsung menuju ke advance saja. Nah, pastikan juga di sini kita memilih kualitas yang sama. Tadi pilihan pada mikrofon adalah CD. Nah, pilihan pada speaker juga harus CD. Jadi mikrofon itu adalah input, speaker ini adalah output. Antara input dan output kualitasnya harus sama. Kalau tidak sama, nanti tidak akan mau diproses ya oleh softwarenya. Nah, di sini kita pilih yang 16 bit 44.100 Hz CD quality. Nanti bisa dicek ya. Klik tes di sini. Nah, ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, pada panel Windows atau pada sistem Windows sudah selesai. Sekarang tinggal kita cek lagi menggunakan aplikasi utama yang akan kita gunakan untuk recording, untuk rekaman, yaitu Adobe Audition. Nah, kita klik OK ya. Silahkan diinstal Adobe Audition bagi yang belum. Bagi yang sudah, silahkan dibuka. Untuk Adobe Audition di sini bebas ya. Saya di sini menggunakan yang versi CC ya. Nah, ini Adobe Audition sudah terbuka, beginilah penampilannya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagian workspace-nya ya. Bagian ini adalah files browsernya. Kemudian di sini adalah efek rack, nanti kalau untuk proses editing, mixing, kita akan menggunakan efek rack. Kemudian bagian ini adalah waveform. Jadi nanti ketika kita memasukkan data audio, di sini akan kelihatan waveformnya, ya, gelombang audionya secara visual. Kemudian di bawah ini adalah metering atau level meter yang akan menunjukkan indikator kekuatan sinyal audio yang masuk. Jadi software akan menangkap sinyal dari mikrofon ya. Nanti seberapa kekuatan sinyal itu nanti akan bergerak ya dari minus ke plus, maksimal di 0. Semakin bergerak ke kanan itu akan semakin kuat. Semakin kuat ya semakin keras suaranya. Nah, itu bagian dari workspace-nya ya. Nanti bagian yang lain sambil jalan akan saya jelaskan. Sekarang kita atur dulu untuk pengaturan input-outputnya. Nah, pada software perlu kita atur juga sama seperti panel Windows tadi. Itu ada di menu edit. Kemudian kita masuk ke preference. Nah, lalu kita pilih audio hardware. Ya, sekali lagi di menu edit.
kemudian preference, audio hardware. Nah, seperti ini. Nah, pastikan device-nya kita pilih Realtek ya. Nah, di sini kita ubah dulu karena di sini pilihan Realtek belum ada. Kita ubah ke MMI. Ya. Di sini saya perlu mengubah ke MMI karena ada device lain yang terkoneksi. Nah, kalau kalian di sana defaultnya ya cuma satu ya, MMI. Atau nanti ada device lain, pastikan nanti disesuaikan. Nah, di sini default input saya akan memilih mikrofon Realtek High Definition Audio sama seperti yang sebelumnya ya. Kemudian default outputnya juga speaker dengan keterangan dalam kurung Realtek High Definition Audio. Nah, jadi semua mengarah ke pengaturan sound card internal. Sound card internal itu drivernya adalah Realtek High Definition Audio. Nah, nanti silahkan disesuaikan ya. Secara umum laptop itu driver audionya adalah Realtek High Definition Audio. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang untuk mengaktifkan apakah software ini bisa merespon atau sudah bisa merespon dari mikrofon, kita perlu mengaktifkan meteringnya ya. Di sini kita ambil di menu view ya, klik menu view, kemudian pilih metering, lalu pilih meter input sinyal atau dengan alternate I, ALT plus I. Jadi klik menu view, pilih metering, kemudian meter input sinyal. Cek, tes. Nah, jadi kalau misalnya sistemnya sudah terkoneksi, mulai dari mikrofon, kemudian panel di Windows juga sudah benar, kita set dan di aplikasi juga sudah benar memilih mikrofon yang kita gunakan, nanti ketika mengaktifkan metering atau meter input sinyal atau level meternya ini akan muncul sinyal seperti ini. Ini adalah indikator sinyal yang masuk ke mikrofon yang kita gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan dua mikrofon yang berbeda, jadi dari awal memulai tutorial ini saya menggunakan mikrofon dinamik yang terhubung dengan mixer. Jadi mixer yang saya gunakan ini saya fungsikan sebagai audio interface. Nah, sekarang saya akan pindah ke mikrofon yang terhubung dengan sound card internal yang sudah saya set tadi ya. Jadi biar tidak bingung nanti, karena di sini berkaitan dengan indikator sinyal atau level meter atau metering ya. Tes. Nah, sekarang saya menggunakan mikrofon pada headphone Sennheiser yang terhubung dengan sound card internal di laptop yang saya gunakan ya. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba untuk merekam. Jadi audio sudah masuk ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita sebut sebagai audio karena sudah masuk ke aplikasi ya. Aplikasi sudah merespon, sudah menangkap suara kita. Sekarang aplikasi ini tinggal tugasnya merekam. Kita tinggal tekan tombol record yang warna merah ini. Tetapi sebelum menekan tombol record, kita membuat dokumen dulu. Ya, membuat file ya, membuat file baru namanya ya. Kita membuat dokumen baru melalui menu file, new, kemudian audio file. Bisa juga melalui klik waveform, juga menampilkan dialog box yang sama ya. Nah, kemudian bisa juga klik icon yang di bawahnya ini ya, new file, kemudian pilih new audio file ya, shortcutnya Ctrl Shift New ya. Jadi yang mana saja sama, yang penting memunculkan pilihan new audio file. Di sini kita isi namanya misalnya coba ya.
Lalu sample rate. Nah, ingat di awal tadi kita memilih paket kualitas CD audio, di mana di sana ada keterangan 16 bit stereo dan 44.100 Hz. Itu frekuensinya. Jadi kita pilih juga yang sama. Ini kita sesuaikan dengan kemampuan dari peralatan yang kita gunakan. Kalau software bisa memilih yang mana saja ya. Nah, sekarang sesuaikan dengan kemampuan peralatan yang kita gunakan. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, ini adalah dokumen baru atau waveform ya. Jadi nanti ini akan berisi hasil dari rekaman suara kita ya, dalam bentuk data audio. Nah, disinilah nanti sinyal elektrik yang dari mikrofon itu diubah menjadi data audio. Nah, sekarang barulah kita klik tombol record yang warna merah ini ya. Nah, ini proses sudah berjalan ya. Nah, data audio kita seperti inilah. Jadi suara kita ditangkap oleh mikrofon, kemudian mikrofon merespon, lalu melalui software sinyal dari mikrofon itu direkam, diubah menjadi data seperti ini. Oke, silahkan dicoba. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik stop atau tekan space pada keyboardnya. Nah, sekarang saya akan kembali ke mikrofon yang sebelumnya ya. Jadi jelas ini ada perbedaan ya, karena dari awal saya menggunakan mikrofon yang terhubung dengan mixer itu ada pop filter. Nah, sedangkan yang sekarang aktif ini adalah mikrofon pada headphone Sennheiser yang terhubung dengan sound card internal, jadi tanpa pop filter. Makanya hembusan anginnya dari nafas saya itu terlalu kuat ya, jadi gitu ya. Nah, itulah perbedaan tanpa pop filter dengan menggunakan pop filter ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke mikrofon yang pertama. Nah, sekarang saya sudah kembali ke mikrofon yang pertama. Di sini saya sudah menggunakan pop filter kembali, jadi sudah lebih lembut ya. Oke, itulah tadi pengaturan mikrofon sampai pada proses rekaman. Nah, silahkan dieksplorasi, dilatih dulu agar terbiasa berbicara di depan mikrofon. Nah, itu tadi cara rekaman pada komputer atau laptop menggunakan headphone yang ada mikrofonnya atau headset HP misalnya, melalui sound card internal ya. Nah, tambahan sedikit, untuk penggunaan headphone yang ada mikrofonnya seperti ini, kalian bisa menggunakan seperti biasa di telinga, kemudian pastikan tangkai mikrofonnya menjangkau di depan sumber suara, di depan bibir kita. Atau bisa juga meletakkannya di leher ya, di sini ya. Nah, pastikan juga tangkai mikrofonnya menjangkau sumber suara. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya, pastikan ya, idealnya jaraknya di sini 3 jari seperti itu ya. Dan itu disesuaikan dengan karakter pita suara masing-masing ya. Kalau misalnya merasa karakter suaranya keras ya, diatur jaraknya. Tetap memperhatikan metering ya. Jadi dengan cara memperhatikan metering, kalau misalnya terlalu keras nanti muncul tanda merah yang artinya peak ya, pecah suaranya. Dan jangan juga terlalu jauh ya, nanti kalau masih pergerakannya di warna hijau berarti suaranya lemah ya, volumenya kecil. Nah, pastikan nanti di warna kuning atau oranye itu ya, jadi sudah ideal itu. Nah, saya harap semuanya bisa mengikuti prosesnya ya, mulai dari pemasangan, pengaturan di panel Windows dan di aplikasinya. Oke, silahkan dicoba bagi yang sudah berhasil untuk latihan sekedar cuap-cuap ya, merekam suara, melatih bibirnya berbicara di depan mikrofon. Oke, silahkan dieksplorasi. Sampai ketemu pada video berikutnya.